Selamat pagi kawan, semangat pagi. Sanisa Fisriani kembali kita masuk di program Ijen Talk. Pagi hari ini kita akan membahas secara lebih detail ya terkait dengan kena COVID, bayar sendiri kah sekarang? Nah, sesuai dengan aturan kawan ya dari Kemenkes sendiri, memang untuk pembiayaan COVID-19 itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 104 tahun 2020, biaya perawatan COVID-19 masih ditanggung oleh negara. Tapi ketika suatu penyakit sudah dinyatakan endemi, nah nanti bakal ada aturan barunya gitu ya. Dari Kementerian Kesehatan sendiri, kawan juga menyatakan untuk pembiayaan, pengobatan dan penanganan COVID-19 itu bakal disamakan dengan penyakit lain. Artinya, pasien COVID-19 bisa membayar biaya administrasi perawatan itu lewat asuransi yang dimiliki masing-masing gitu ya, baik itu BPJS ataupun secara mandiri. Jadi mengikuti pembiayaan seperti penyakit lainnya. Tapi seperti apa secara lebih detailnya untuk teknisnya, kemudian apakah kita juga sudah siap untuk transisi ke masa endemi, akan kita bahas secara lebih detail kawan. Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan 3 narasumber saya. Ada Ketua IDI Jawa Timur, Dr. Sutrisno. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Mas Roni, Dr. Saifullah, sehat selalu. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak Sutrisno? Ya, ini saya mau menuju operasi karena saya disuruh Pak Wadir untuk kerja baik. Jadi kerjaan saya operasi. Nanti supaya Mas Roni bisa memberi saya imbalan lewat rumah sakit. Bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat. Betul. Ya. Baik. Selain Pak Sutrisno kawan, pagi hari ini saya juga tersambung dengan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSSA Malang, Dr. Syaifullah Asmiragani. Selamat pagi Dr. Syaifullah. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum, salam sehat buat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Nah, saya juga sudah tersambung nih ya bersama dengan Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dr. Roni Kurnia Hadi Permana. Selamat pagi Dr. Roni. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Dr. Saifullah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih belakangan Dr. Roni? Di kantor saja menunggu kegiatan ini. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Sutrisno, Dr. Syaiful dan juga Dr. Roni sudah berkenan untuk join bersama dengan Citiget pagi hari ini ya. Anda bisa saksikan untuk live streamingnya kawan di channel YouTube kami, atau kalau Anda ingin gabung on air ya langsung saja di 08113600 911. Saya geser dulu ke Dr. Sutrisno nih Dok. Sekarang ini kan kita sudah mulai masuk ke new normal gitu ya, masuk ke transisi ke endemi. Nah, menurut Anda sendiri, apakah sudah siap nanti ketika ditetapkan sebagai endemi COVID-19 ini, Dok? Ya, siap nggak siap, karena memang respon cepat akutnya teman-teman itu memang sudah selesai. 2 minggu yang lalu saya ya ketemu atau audiensi atau rapat di kantor Menko Ekonomi Pak Erlangga. Itu ada data yang menarik. Jadi data yang menarik, memang kasus positif itu ya ada variatif ya kan, naik turun ya, memang menuju endemis ya. Tapi kan dibandingkan dengan saat tahun 20, 21, 22 itu kan jauh ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa dari tes serologis ternyata 99% data ya yang masuk ke Menteri Ekonomi itu memang orang Indonesia itu sudah mempunyai antibodi positif terhadap COVID gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah 99% itu ya sudah kekebalan masalnya sudah tercapai ya. Tapi tetap aja virus itu suatu bukan makhluk hidup. Jadi dia tuh mudah sekali adaptasi. Jadi kalau mau dimusnahkan habis sama sekali itu dalam sejarah itu hanya sedikit. Tapi kalau namanya influenza sejak zaman ya sebelum Masehi sampai sekarang tetap ada gitu. Nah, virus ini COVID juga mirip-mirip begitu. Jadi dia akan terus beradaptasi atau mutasi
Karena memang dia bukan makhluk organik tetapi cerdas gitu ya. Nah tentu karena kekebalan massal ini sudah tercapai, harapannya bahwa kasus-kasus yang positif itu adalah kasus-kasus yang mendapat perhatian, difokuskan pada mereka-mereka yang mempunyai komorbid. Nah itu ya itu artinya dari pandemi menuju endemi itu ya faktanya di lapangan angka-angkanya epidemiologisnya seperti itu dan kita semua harus siap ya. Dan itu tidak hanya di Indonesia Mbak, di level dunia juga begitu ya, di level dunia. Sehingga kalau kita lihat pertemuan-pertemuan skala besar juga sudah orang tidak pakai ya masker gitu ya, kecuali mereka yang sakit gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit semua dokter, perawat, bidan ya termasuk Pak Wadir ya harus pakai masker. Saya ini kemana-mana harus pakai masker karena rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Jadi kita kalau expose oleh berbagai macam sumber penyakit. Ya sementara itu Mbak. Butuh berapa lama sebenarnya Dok dari pandemi sampai benar-benar ini dinyatakan sudah endemi Dok? Sebenarnya itu tergantung angka ya. Jadi nanti kalau dari angka-angka yang masuk itu sudah menunjukkan sudah stabilan rendah, kemudian angka morbidity mortality-nya juga rendah ya. Kemudian dari segi antibodi masalnya sudah terbentuk, ya mas antibodi sudah oke, itu menuju endemis gitu. Jadi tinggal nanti pemerintah mendeklar dengan segala macam konsekuensinya. Kalau dari pandemi menuju endemi, dari wabah menuju endemi itu kan jadi beda. Apakah konsekuensi penyakitnya, konsekuensi perawatannya, konsekuensi ekonomi, termasuk konsekuensi bayar membayarnya itu. Jadi memang beda ya. Betul. Kalau selama ini kan ditanggung oleh negara gitu ya di masa pandemi COVID-19. Saya geser ke Dr. Saiful Dok, kalau dari RSSA sendiri menuju masa endemi COVID-19 gitu ya. Seperti apa penanganan terkait dengan COVID-19 gitu, termasuk dari segi pembiayaan Dok? Terkait penanganan COVID-19, kalau dari kami sebagai institusi pelayanan publik, kita pada prinsipnya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Jadi saat ini sudah ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur terkait pembiayaan, dan kita mengacu pada itu. Jadi selama yang bersangkutan itu memiliki BPJS, nggak memiliki BPJS pun, kalau dia memang terkonfirmasi dengan pemeriksaan PCR, itu pembiayaannya ditanggung oleh negara. Yang membiayai adalah Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Jadi kami saat ini masih terus mengusulkan klaim-klaim pasien COVID yang sudah terkonfirmasi ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan itu ditanggung ya dengan skema pembayaran yang mirip dengan apa yang ada di BPJS. Jadi sepertinya ini sudah mulai masa transisi ya. Dan kesiapan Rumah Sakit Saiful Anwar dalam menghadapi endemi ini adalah kita harus menyiapkan ruang-ruang khusus untuk pelayanan pasien-pasien yang mengalami infeksi airborne ya. Dan itu tidak hanya COVID saja ya, ada TBC, difteri dan sebagainya, itu sudah kita siapkan ruangannya. Sehingga kalau terjadi lonjakan begitu kita sudah siap. Dan di dalam arahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit pemerintah terutama itu sudah harus bisa menyiapkan skenario apabila terjadi akselerasi peningkatan jumlah. Ya, bagaimana pengaturan sarana prasarana sumber daya manusia, semuanya itu sudah kita buat ini disaster plan-nya. Pada intinya kita siap ya, mudah-mudahan kalau kami melihat saat ini kasus yang ada di tempat kami sudah sangat-sangat turun ya, jumlahnya nggak terlalu banyak, baik itu yang dirawat di high care unit maupun intensive care unit. Kita optimis lah ke depan ini akan segera beralih ke. Ya, artinya sampai hari ini masih ditanggung oleh negara ya Dr. Saiful? Tepat sekali. Oke, saya geser ke Dr. Roni. Dok, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri bagaimana kesiapannya ketika sudah masuk endemi, kan pembiayaannya juga bergeser gitu ya skemanya, termasuk seperti penyakit lainnya bisa di cover BPJS, Dr. Roni? Ya, terima kasih. Jadi untuk BPJS Kesehatan kami sudah
informasikan terkait dengan persiapan untuk COVID nanti bila mana sudah tidak dinyatakan sebagai pandemi, maka pembiayaan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Secara corporate, BPJS Kesehatan memang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bila mana nantinya ditanggung, pembiayaannya dialihkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian untuk sistem pengajuan klaimnya, saat ini juga rumah sakit sudah menggunakan sistem Inacibijis, sehingga secara sistem pengajuan klaimnya pun juga tidak ada perubahan. Kemudian untuk wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, ini semuanya sudah UHC, Universal Health Coverage. Artinya untuk masyarakat yang tidak mampu bila mana mereka terkena COVID dan mereka belum menjadi peserta JKN, itu tinggal didaftarkan ke pemerintah daerah setempat, maka akan langsung ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Jadi sebenarnya dengan peralihan pembiayaan ini, menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena meskipun tidak ditanggung negara, tetapi kepesertaan JKN yang ada di wilayah Malang Raya ini coverage-nya sudah untuk Kota Malang sudah di atas sudah 100%, Kota Batu juga mendekati, untuk Kabupaten Malang sudah 98%. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada beberapa tanggapan yang sudah masuk, nanti akan kita bahas satu persatu. Anda juga bisa ikut join kawan langsung di 0811360911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Guide. (911 FM). Mitsubishi New Pajero Sport siap dibawa touring menjelajah ke seluruh Nusantara dengan fasilitas interior yang mewah. New Pajero Sport tangguh dan stabil dikendarai di berbagai medan dengan performa superior mesin diesel Euro 4 dengan cc 2400 VGT. New Pajero Sport juga memiliki fitur mewah dan canggih seperti sunroof, power tailgate with kick sensor atau sistem tanpa kunci, Mitsubishi Remote Control dengan pilihan fungsi yang nyaman, dan 8-inch color LCD meter dengan 3 pilihan tampilan. Ada promo gratis perawatan jasa dan spare part hingga 50.000 km atau 4 tahun, gratis kaca film V-Cool, DP ringan, bunga 0%, cashback jutaan rupiah, serta promo menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi dealer Mitsubishi Sunstar Motor Singosari di 0341 454 833. Ingat Mitsubishi, ingat Sunstar Motor Malang. Your City Guide Radio, City Guide FM. City Guide Duran FM, Your City Guide Radio. Selamat pagi kawan, saya Nisa Fisnani masih di program Ijen Talk. Tapi sebelum saya geser ya, ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk. Ada satu informasi untuk Anda, khususnya kalau Anda butuh tukang bangunan gitu ya, ada workshop Birawa solusinya. Memudahkan semua kebutuhan rumah Anda, profesional, jujur, dan terpercaya. Workshop Birawa melayani perbaikan atau pasang baru, jasa tukang harian juga ada. Workshop Birawa juga memperbaiki atap bocor, mesin air, pipa air, instalasi listrik, cleaning AC atau servis, pengecatan rumah, pagar besi, kanopi, railing tangga, plafon, kitchen set, dan wardrobe. Gratis survei juga, gratis konsultasi, dan bergaransi. Jadi tunggu apa lagi kawan ya? Segera kunjungi Workshop Birawa di Jalan Boro Utara nomor 1, Curung Rejo Kepanjen, Malang. Atau Facebook, YouTube,
TikTok dan Instagramnya di @workshopbirawa. Bisa juga di www.birawattukang.com. Info lebih lanjut hubungi 085100543620. Punya rumah nyaman? Workshop Birawa pilihannya. Ada yang sudah gabung via line telepon, kita sapa dulu pagi hari ini Si3 FM. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Pak Yudi nih dari suaranya. Ya. Silakan ya, Pak Yudi. Begini ya, kita ini kasus COVID itu masih ada ya. Terakhir itu sekitar 400, hampir 500 ya tiap hari, hariannya itu terakhir ya. Jadi berarti ada COVID. Jadi kemungkinan untuk menyebarnya bisa terjadi apabila imun kita ya, yang lain belum tervaksin dan sebagainya itu imunnya rendah ya. Berikutnya adalah WHO belum menyatakan bahwa kita belum endemi ya, pandemi ke endemi ya. Jadi Permenkes tahun 2020 nomor 104 itu masih tetap berlaku bahwa negara masih membiayai kalau ada kasus COVID. Berikutnya adalah surveillance ya, tentang serologi ya, uji serologi kepada masyarakat kita. Apa memang sudah terwakili begitu? Ya, kalau memang sudah terwakili bahwa kita punya imun yang lebih tinggi ya, itu cukup bagus ya. Tapi kalau belum mewakili, saya kira itu belum bisa sebagai patokan. Kemudian juga mungkin ya, karena sudah tidak dianggarkan oleh APBN, sehingga masyarakat itu ya sejak awal sudah diwanti-wanti ya, supaya bersiap-siap dengan biaya sendiri. Ini kan rasanya belum apa-apa sudah diberikan diwanti-wanti ya di awal sama rakyat ya, bahwa nanti akan bayar sendiri karena tidak dimasukkan dalam APBN begitu ya toh. Ini mestinya kita menunggu semua. Kemudian yang terakhir adalah kita ingin mendengarkan suara DPR ya, bagaimana itu bersuara juga itu. Kalau misalnya tidak dianggarkan ke dalam APBN, mestinya pos-pos yang lain itu ya ditinjau kembali supaya ada anggaran COVID ini, karena COVID ini juga masih ada gitu loh. Ya toh. Masih ada kasus, kemudian juga masih banyak belum tervaksin, vaksinnya sisa dan sebagainya, itu perlu diperhatikan gitu ya. Bagaimana sekarang upaya kita, vaksin yang masih ada itu ya harus segera divaksin bagi yang tidak vaksin gitu. Itu ada pemaksaan bagi mereka yang belum vaksin begitu. Saya kira gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Yudi. Tadi juga ada Bu Dini yang gabung ya, yang ditanyakan oleh Bu Dini bagaimana nanti skema pembiayaan yang ditanggung oleh BPJS soal COVID-19, apa saja yang tercover gitu. Pak Roni, silakan. Ya, untuk yang di cover untuk saat ini pembiayaan untuk COVID itu masih oleh Kemenkes. Nanti kalau sudah ada penetapan oleh Presiden, baru pembiayaannya beralih ke BPJS Kesehatan. Mengenai yang di cover sebenarnya pada prinsipnya sama, tidak ada yang berubah. Sama seperti yang sekarang ini sudah di cover oleh pemerintah gitu Pak Roni ya? Betul. Oke. Kalau dari BPJS sendiri berapa banyak dana yang dialokasikan nantinya untuk pembiayaan COVID-19 Pak? Kalau kami tidak mengalokasikan dana berdasarkan penyakit, jadi apa itu namanya, alokasinya ya alokasi global untuk pembiayaan gitu. Jadi tidak dialokasikan khusus untuk COVID sekian gitu, enggak. Tapi yang jelas untuk saat ini pembiayaan kami ke rumah sakit tidak ada kendala. Oke. Artinya nanti seperti penyakit lainnya harus dari fase ke-1 dulu baru nanti rujukan gitu Pak Roni. Kalau misalnya terkena COVID-19. Mekanisme apa itu namanya, mekanismenya sama dari FKTP ke FKRTL dan apa itu namanya ya, penegakan diagnosisnya tentunya nanti oleh rumah sakit. Gitu. Oke. Sebelum saya geser kembali, ada yang sudah gabung ini ya via line telepon kami Si3 FM. Selamat pagi.
pagi Mbak Erika ya? Saya dengan Anissa, Pak. Oh Mbak Anissa, saya Pak Taman Nuri Mbak Anissa. Oke, silakan Pak Dawan Huri. Begini Bapak narasumber ini dari BPJS saja Mbak ya? BPJS, kemudian ada dari ID, ada dari RSSA juga. RSSA ya. Selamat pagi semuanya Bapak-Bapak narasumber. Begini ya, saya ingin tanya, kalau BPJS ini kan mengcover semua penyakit, apa penyakit-penyakit tertentu, dalam arti yang penyakit yang disebabkan diri sendiri, contohnya kita ada kecelakaan, jatuh sendiri atau kena musibah sendiri itu apa di cover oleh BPJS, dalam arti gini, ada kejadian apa ya, kerusuhan macam-macam ini apa di cover dengan BPJS. Mohon maaf Mbak Indonesia, saya tanyakan ini kan mendekati pilkada pemilu Mbak ya. Siapa tahu kita kan ya tidak menginginkan hal itu, tapi kan untuk ke depan ini kan harus ada antisipasi ya. BPJS itu untuk semua masyarakat yang sudah terima kartu BPJS yang gratis itu, apa yang BPJS tenaga kerja itu kan ada sendiri kan gitu Mbak. Ya. Saya kira itu dulu pertanyaan saya Mbak, mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daman Huri, walaupun agak melenceng sebenarnya ya. Pak Roni silakan. Mungkin yang ditanyakan tadi adalah ketika terluka akibat kecelakaan dan lainnya gitu ya, apakah juga di cover BPJS Pak Roni? Ya, terima kasih. Untuk BPJS Kesehatan itu segala sesuatu yang di cover itu ditentukan oleh Perpres. Jadi kita ada Perpres terkait apa saja yang di cover oleh BPJS Kesehatan. Ada hal-hal yang tidak di cover. Apa itu namanya? Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa itu namanya, beresiko terhadap diri sendiri, dan misalnya olahraga panjat tebing, itu kan mempunyai resiko. Nah, itu juga sudah harus dipersiapkan oleh diri sendiri karena itu memang tidak di-cover sesuai dengan peraturan presiden yang berlaku. Kemudian upaya bunuh diri misalnya, itu juga tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan presiden yang berlaku. Jadi gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri itu termasuk tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke. Baik, ternyata ada aturannya, tidak dijamin gitu ya. Baik, saya geser dulu ke Pak Sutrisno. Pak, kalau dari ID sendiri bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan ketika COVID sendiri sudah dinyatakan sebagai endemi nantinya Pak Sutrisno? Ya, yang pertama memang kami memandang bahwa COVID ini belum usai gitu ya. Belum usai, artinya ada unsur kewajiban negara yang masih di sana gitu. Ya, jadi kalau ada kewajiban negara tentunya bahwa melindungi kesehatan masyarakat ya, itu adalah kewajiban negara yang memang ya harus dikerjakan karena ini ada amanat undang-undang ada di sana ya. Nah, oleh karena itu kalau ini memandang bahwa kedepannya tentu harus dipandang secara menyeluruh bahwa kewajiban negara dalam bentuk membayar klaim ini apakah masih ada tempatnya untuk diteruskan gitu ya. Artinya bahwa memang banyak masyarakat dari kalangan bawah yang memang yang mereka menderita dan mereka memerlukan bantuan ya, katakanlah untuk tes gitu ya, tes COVID gitu kan. Nah, kalau suatu saat nanti sudah dilepaskan ke pasar dan bebas, tentu bagi masyarakat yang dari ekonomi bawah, masyarakat miskin tentu akan sangat kesulitan. Terus yang kedua, sebenarnya Indonesia kan sudah bisa membuat tes COVID ya, made in Indonesia ya, dan itu juga tidak kalah kualitasnya karena kita sudah melihat banyak hal dan dari uji klinisnya juga hasilnya bagus gitu, nggak kalah. Jadi kalau tes-tes yang ada di Indonesia itu nanti digunakan dan juga vaksin dari Indonesia juga digunakan, saya kira itu akan
lebih memperingan lah beban gitu. Ya itu yang dari kita. Sehingga kalau jargonnya memanfaatkan karya anak bangsa, jadi tes dan vaksin mestinya juga mendapat perhatian dan tentu pembiayaannya pemerintah masih bisa berlanjut. Ya itu kita ada pandangan kita. Oke. Sebelum saya geser kembali ke Dr. Saiful, ada yang sudah gabung lagi di line telepon C3 FM. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Anissa. Iya, dengan Pak siapa nih Pak? Pak Rafiuddin. Oke, silakan Pak Rafiuddin. Mungkin singkat aja Mbak. Tadi sudah disinggung oleh Bapak dari BPJS, ada pasien tidak mampu atau mungkin pasien miskin gitu ya. Ini bagaimana parameternya kita untuk menentukan miskin? Apakah ditinjau dari segi penghasilannya berapa? Atau yang dimaksud miskin itu pekerja serabutan yang tidak jelas berapa dia harus dapat tiap harinya? Itu yang pertama. Bagaimana parameternya ini? Atau tidak mampulah, miskin, tidak mampu, apa namanya? Ini kita masih bingung sampai di mana yang dimaksud miskin. Sama dengan kasus LPG kemarin ini, untuk orang miskin, parameternya gimana? Tapi sekarang khusus kesehatan lah. Yang dimaksud itu bagaimana Pak? Tolong dijelaskan nanti. Kemudian yang kedua, tentang info, tentang yang sakit yang tidak di-cover. Mungkin ini kan akan banyak Pak. Mungkin kita minta tolong link informasi yang kita bisa diakses Pak, sehingga kita mungkin bisa, kalau Bapak jelaskan di sini mungkin kan tidak cukup waktunya. Tapi mungkin ada sentral informasi lah di situ yang bisa kita masuk, sehingga kita bisa baca Pak di situ. Apa saja yang tidak di-cover, simpel aja Pak, mungkin kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ini kan masyarakat ini kan apa kata aturannya, surat keputusan Kemenkes itu apapun kan kita ikut, kan kita tidak mungkin kita melawan aturan. Tetapi mungkin saya selalu ingat Pak Imawan Maskuri itu ya selalu bilang open legal policy. Kalau memang untuk tolonglah juga diuji publik atau bagaimana, sehingga kewajaran dari setiap angka untuk mengcover satu penyakit itu kita tahu lah, kan tidak diputuskan sendiri. Mungkin saya tidak ini orang awam Pak kan kayak gitu. Mungkin ini perlu dipertimbangkan Pak gitu kan gitu. Terus diumumkan Pak gitu kan gitu. Sehingga kita ini masyarakat ini kan tidak fokus untuk begitu. Ya melalui City Guide ini kita udah sangat terbantu Pak. Saya mungkin kalau dibilang fun berat City Guide terutama interaktif itu saya sangat intens sekali mengikuti, bahkan saya selalu memonitor apa mungkin topiknya, sehingga kita ini ada wawasan gitu loh Pak. Ini kepedulian kita kan paham kok kalau sudah aturannya begitu, ya wis ikuti aturan karena memang sudah disiarkan atau dipublikasikan. Mungkin yang terakhir Pak, mungkin dari Bapak BPJS ini, mohon maaf ini saya kebetulan saya ini sakit gigi Pak, sering sakit gigi, kadang sekali sakit itu 3 Pak gitu loh. Lah begitu berobat itu yang diobati cuma 1, satunya lagi minggu depannya lagi katanya gitu. Satunya lagi, ya minggu depannya lagi Pak. Nah ini apakah benar Pak? Saya tidak mau menyebutkan di mana itu, tapi yang jelas saya minta konfirmasi lah dari Bapak BPJS ya, Bapak Roni lah mungkin. Tolong ini tidak jelaskan Pak gitu loh. Kita nih betulnya nggak mau sakit, udah doanya tadi udah betul. Mudah-mudahan kita sehat. Seenak-enaknya kita ke rumah sakit dilanya gimana? Kalau sudah sakit nggak enak Pak. Tapi itu Pak mohon penjelasan, terutama ini saya sakit gigi. Sehingga saya malas sebetulnya bolak-balik ke rumah sakit seminggu suruh balik. Yang sebenarnya bagaimana Pak? Itu mungkin dari saya termasuk link infonya saya, sehingga kita tidak butuh penjelasan yang panjang lebar, tetapi bisa masuk ke aksesnya. Demikian Pak. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Rafiuddin. Pak Roni silakan di apa yang ditanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Rafiuddin, termasuk juga parameternya seperti apa sih yang dinyatakan tidak mampu ini Pak Roni? Baik, kami BPJS Kesehatan itu tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang masuk miskin atau tidak miskin. Jadi untuk masyarakat yang tidak mampu dan ditanggung oleh pemerintah daerah, itu yang menetapkan kriteria adalah pemerintah daerah masing-masing. Dalam hal ini untuk Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, maka pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang yang membuat atau menetapkan kriteria miskin sesuai dengan kebijakan masing-masing. Demikian juga untuk masyarakat miskin yang ditanggung oleh pemerintah pusat
melalui PBI JK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, itu ditetapkan oleh Kementerian Sosial kriteria miskinnya. Jadi kami tidak menetapkan kriteria miskin. Orang-orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu yang didaftarkan sebagai peserta JKN dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat tersebut gitu. Jadi kami tidak sekali lagi kami tidak menetapkan kriteria miskin. Hanya untuk saat ini pembiayaan jaminan kesehatan itu sudah bisa lebih dihitung karena iuran di kepesertaan JKN ini kan ada tarifnya. Jadi untuk tarif bulanannya itu untuk kelas 3 adalah 35.000, kelas 2 100.000 dan kelas 1 150.000. Nah, itu adalah tarif yang berlaku dan itu berlaku untuk semua penyakit. Jadi kalau dulu seseorang itu tidak bisa tahu berapa sih biaya yang harus disiapkan bila mana sakit, karena kita tidak pernah tahu sakitnya itu akan 3 hari atau akan sebulan, itu kita tidak pernah tahu, dan apakah sakitnya cukup opname atau cuci darah kita tidak pernah tahu. Tapi dengan adanya program JKN, itu masyarakat dengan menyisihkan uang sebesar tadi, tergantung kelas yang diambil, itu mereka pembiayaan kesehatannya sudah bisa diperkirakan dengan lebih spesifik. Gitu. Kemudian terkait link, ini tadi informasi mengenai apa yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan apa yang tidak dijamin, ini sebenarnya bisa dilihat di websitenya BPJS Kesehatan. Ada di browsing, silakan di browsing, nanti di situ ada website BPJS Kesehatan dan di fitur di menunya itu ada menu untuk informasi publik. Nah, di informasi publik itu ada informasi tentang informasi publik yang tersedia. Nah, itu bisa dilihat di situ. Seperti itu. Oke, semuanya sudah lengkap tersedia di aplikasi ya, Dr. Roni ya? Oke, kembali di website juga ada. Baik, kembali ada yang gabung pagi hari ini, Pak Ali, yang ditanyakan oleh Pak Ali, ini contoh misalnya gitu ya, terinfeksi COVID-19 gitu, terindikasi COVID-19, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, bagaimana nantinya mekanisme pembiayaannya ketika sudah endemi, termasuk juga penanganannya seperti apa. Saya mau ke Dr. Saiful nih, mungkin bisa bantu jawab apa yang ditanyakan oleh Pak Ali, silakan Dok. Terkait pertanyaannya Pak Ali, saya rasa sudah kita jelaskan di awal ya, bahwa kalau memang itu terkonfirmasi COVID-nya ya ditanggung oleh pemerintah, jadi kata lain gratis. Bahkan meskipun yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, selama hasil PCR-nya positif, konfirmasi, itu akan dibiayai. Jadi kalau ada yang bergejala misalnya begitu, monggo silakan, kalau memang ada kegawatan bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Apakah itu rumah sakit di daerah ya, di RSUD, atau juga di RSUD yang level yang lebih tinggi seperti di sana. Jadi pada prinsipnya insya Allah kita akan melayani. Baik, Dr. Saiful, selama ini ada tidak kendala-kendala terkait dengan klaim COVID-19 sendiri ke pemerintah, Dok? Sampai saat ini kami tidak pernah mendapatkan masalah dengan itu, ya. Baik itu klaim untuk kasusnya maupun klaim untuk insentif nakes yang masih berkutat dengan pasien-pasien COVID, semuanya dibayarkan oleh pemerintah dan kita juga diaudit ya terkait itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini pemerintah memperhatikan masalah ini sehingga kemudian tidak ada satupun yang ditarik biaya. Jadi saya rasa
peran pemerintah sangat luar biasa dalam usaha melindungi warga negaranya dari kasus COVID ini. Ya, aman lancar lah ya untuk klaimnya. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Dok, kalau kita bicara virus kan selalu ada gitu ya, COVID-19 selalu ada. Nah, kemudian dari RSA sendiri tadi di awal sudah disiapkan disaster plan-nya, itu seperti apa skenario yang disiapkan ketika nanti sewaktu-waktu kasusnya kembali naik gitu, Dr. Saiful? Ya, kita kalau disaster plan itu memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Namun biasanya penekanan utama itu adalah pengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa pada kasus-kasus di mana terjadi pandemi atau kejadian luar biasa, wabah begitu ya. Benteng pertama kita itu justru ada pada masyarakat. Jadi artinya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan diri dan keluarganya ini menjadi penting. Nah, disinilah peran dari dinas kesehatan dan rumah sakit untuk memberikan arahan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, bagaimana cara pencegahan ya, hingga kalau kita memperkuat benteng pertama itu, insya Allah benteng yang terakhir rumah sakit itu juga akan kuat. Tapi kalau benteng pertama masyarakatnya lalai ya, kemudian terjadi peningkatan kasus yang luar biasa, ya benteng terakhirnya bisa ikut jebol juga. Ya. Karena itu sangat bergantung pada jumlah kasus dan kapasitas rumah sakit. Selama jumlah kasus dan kapasitas rumah sakit itu masih berimbang, ya belum menjadi bencana. Tapi pada saat di mana jumlah kasus itu melebihi kapasitas rumah sakit, kapasitas itu tidak hanya tempat tidur ya, yang kemarin menjadi masalah di rumah sakit adalah sumber daya manusianya. Nah ternyata dengan jumlah kasus itu kita membutuhkan perawat yang lebih banyak yang melebihi jumlah perawat yang ada di Saiful Anwar. Sehingga kemudian kita mencari relawan dan lain sebagainya. Nah itu akan jebol juga dia kalau masyarakatnya kemudian tidak alert atau tidak waspada mengenai masalah ini. Jadi pada intinya promosi, prevensi itu adalah yang terpenting dilakukan dalam mencegah timbulnya bencana, gitu. Oke. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali. Anda juga masih bisa ikut join kawan ya diskusi kami pagi hari ini. Langsung saja di 0811360911. Kawan, Ijen Talk didukung Mitsubishi Sunstar Motor Malang S Parman 0341493716. Ingat Mitsubishi, ingat Sunstar Motor. Your City Guide Radio, City Guide FM. Mau kuliah di Universitas Unggul Bertaraf Internasional? Universitas Islam Malang pilihannya. Akreditasi institusinya unggul dan memiliki 10 program studi terakreditasi internasional ASIIN dan FIBA-A Jerman. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, Kedokteran, Profesi Dokter, dan Profesi Pendidikan Guru. Program S2 Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hukum, Kenotariatan, Manajemen, Ilmu Administrasi, Peternakan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Pendaftaran Fakultas Non-Kedokteran dibuka sampai 12 September 2023. Untuk Fakultas Kedokteran dibuka sampai 4 Agustus 2023. Program Magister dan Doktor semester gasal sampai 12 September 2023, semester genap sampai 9 Januari 2024. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 0341551932 atau daftar online di www.pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Sukses mengekspor 4 dekade di tanah air, rekan kendaraan niaga ringan legendaris hadir dengan penyegaran mesin interior dan eksteriornya. Mitsubishi New Colt L300 hadir dengan 5 lebih untuk semua usaha Anda. Lebih irit, lebih bertenaga, lebih hemat biaya perawatan, lebih handal di berbagai medan, dan lebih mudah mencari suku cadang.
New Colt L300 lebih tangguh dan bertenaga, mesin baru 4N14 dengan sistem Common Rail yang dilengkapi intercooler dan turbocharger dengan mesin 2200 cc, memberikan akselerasi lebih baik serta menghasilkan gas buang standar Euro 4. Cocok untuk semua bisnis Anda dengan kargo 8% lebih besar dibandingkan model sebelumnya. Hadir opsi varian cab chassis dan pickup flat deck yang lebih ekonomis dan dapat disesuaikan dengan bidang usaha Anda. New Colt L300, jagoan pickup, pilihan jutaan pengusaha. Dapatkan program spesial bunga 0% 1 tahun atau cashback 5 juta rupiah plus TV digital LED. Syarat dan ketentuan berlaku. Kunjungi Mitsubishi Sunstar Motor Malang Singosari. Telepon 0341 454 833 dan Malang S Parman 0341 493 716. Ingat Mitsubishi, ingat Sunstar Motor. Your City Guide Radio. City Guide FM. City Guide Nudan FM, Your City Guide Radio. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Sanisa Fisnani di program Ijentok pagi hari ini kita bahas kena COVID, bayar sendiri bersama dengan Ketua ID Jawa Timur Dr. Sutrisno, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, Dr. Syaifullah Asmiragani, dan juga Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dr. Roni Kurnia Hadi Permana. Tapi sebelumnya kawan, informasi lain untuk Anda ya. Kewenangan jaringan jalan di Kabupaten Malang terus mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan surat keputusan status jalan provinsi berdasar keputusan Gubernur Jatim yang baru nomor 188-210-KPTS-013-2023 tentang penetapan status jalan provinsi, diantaranya ruas Jalan Mangliawan Tumpang, Tumpang Wonomulyo, dan Tulus Besar Ngadas atau batas Kabupaten Lumajang. Jadi tadinya jalan ini statusnya kabupaten ya, jalan kabupaten dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Sekarang ini diambil alih dan berstatus menjadi jalan provinsi. Sama juga dengan ruas Jalan Talok Druju Sendang Biru, awalnya berstatus sebagai jalan nasional, tapi sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 1688 tahun 2022 tentang penetapan status jalan nasional, sekarang sudah ganti kawan, statusnya menjadi jalan provinsi juga. Dengan demikian, Pemkab Malang juga bakal melakukan perubahan surat keputusan status jalan kabupaten, menyesuaikan dengan kewenangan ruas jalan dan menambah panjang jalan kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah kabupaten dan kemampuan pemerintah desa. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas PUBM Kabupaten Malang. Saya kembali ke Dr. Sutrisno dari ID Jawa Timur. Dok, terakhir untuk menutup diskusi kita di pagi hari ini, kayaknya juga udah ready di ruang operasi nih Dr. Sutrisno ya. Pesan apa, catatan apa yang bisa disampaikan terkait dengan COVID-19 yang bakal menjadi endemi nih, masa transisi endemi, Dok? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau dihitung dari korban kan COVID itu kan di level dunia juga dibandingkan yang lain ada yang jauh lebih tinggi. Ya. Jadi HIV itu sekarang yang meninggal sudah 50 juta lebih. Jadi bukan sesuatu yang istimewa banget lah ya gitu ya. Cuman memang dia datangnya cepat, membadai dan banyak korban sehingga memberikan kejutan yang luar biasa. Yang lebih penting adalah perilaku hidup. Saya minta kepada masyarakat ya, perilaku hidup. Sehebat apapun rumah sakit, sebanyak apapun BPJS uangnya ya, tapi kalau sakit itu terus membanjir ya pasti kewalahan juga. Sehingga sesungguhnya pemain utama kesehatan masyarakat adalah ya para anggota masyarakat itu sendiri. Sehingga saya berharap nanti masyarakat, mari kita semua bareng-bareng menjadikan kita adalah para pendekar di bidang kesehatan, sehingga nanti kita bisa menjadi masyarakat yang sehat, menjaga kesehatan, dan tahu bagaimana cara mencegah penyakit, mengupayakan berbagai macam segala jenis usaha di kesehatan. Sehingga perpaduan yang baik antara masyarakat, pemerintah, rumah sakit, dan tentunya BPJS itu akan memperoleh suatu nilai tambah yang luar biasa. Dengan hasil akhir nanti status kesehatan masyarakat Indonesia akan baik. Dan yang poin yang terakhir adalah jangan lupa masih ada virus-virus lain yang potensi menjadi wabah seperti COVID. Jadi coronavirus ini banyak, tapi disinyalir ada 10 virus lagi yang potensi berperilaku seperti COVID.
Dan semuanya ujung-ujungnya adalah masalah perilaku, ya perilaku. Jadi perilaku yang tidak sehat. Termasuk makan binatang yang eksotik, yang aneh-aneh, yang liar. Itu sumber ratusan jenis virus corona dan itu potensi berpindah dari mereka ke manusia. Nah itu, jadi waspada untuk itu ke depan, teman-teman saya, sahabat saya, masyarakat semuanya, dan kita dari organisasi profesi akan selalu mendukung pemerintah, selalu berkarya sebaik-baiknya di rumah sakit, dan tentu saja kita terima kasih bisa bekerjasama dengan baik dengan BPJS, karena memang ini ke depan saya selalu bangga dengan BPJS, karena kalau saya lihat referensi dan talk show di luar negeri itu kok BPJS ini kayaknya hebat deh gitu ya, jadi bisa bertahan, bisa berkarya, dan rasa-rasanya selama era BPJS rumah sakit tumbuh. Sekarang ada 3.160 lebih rumah sakit, ya meskipun saat pandemi di Jawa Timur saja ada 30 rumah sakit baru. Jadi bersama BPJS rumah sakit tumbuh. Ya kekurangan-kekurangan dari sisi dokter, dari sisi rumah sakit, dari sisi BPJS, saya kira itu bukan sesuatu yang harus dijadikan masalah pemecah, tetapi itu akan kita evaluasi terus bersama-sama. Dan yang paling penting adalah masyarakat mendapat layanan yang baik, kesehatan mereka terpelihara, dan tidak sakit. Rumah sakit selalu siap membantu masyarakat mengatasi sakitnya. Ya, itu note saya, Mbak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dr. Saiful, Dr. Roni, Dr. Nuwun. Baik, terima kasih banyak Dr. Sutrisno. Saya geser ke Dr. Saiful. Silakan Dok, dari RSSA Malang ya, pesan apa yang ingin disampaikan begitu ya terkait dengan COVID-19 ini, silakan. Seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa benteng pertama dari masalah wabah menjadi luar biasa ini adalah masyarakat itu sendiri. Itu tentunya seperti yang disampaikan oleh Dr. Sutrisno ya, pola hidup sehat ya itu menjadi kunci, dan bagaimana masyarakat itu juga bisa belajar ya dari platform-platform digital yang ada, ya bisa dari YouTube, dari Zoom atau dari apa begitu ya. Itu kita bisa menggali bagaimana ilmu mencegah ya jangan sampai terjadi penularan. Dan apabila masyarakat mengalami gejala yang dirasa mungkin ini adalah COVID, silakan datang ke Saiful Anwar, karena kami memang sudah menyiapkan sarana untuk pelayanan COVID. Meskipun rumah sakit lain mungkin sudah sebagian ditutup, tapi kami sebagai institusi negara ini wajib menyiapkan slot tempat tidur untuk itu. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Apakah ditanggung oleh BPJS atau tidak, tetap akan kami layani sesuai dengan standar pelayanan. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Saiful. Dr. Roni, silakan dari BPJS Kesehatan ya, pesan apa yang ingin disampaikan terkait dengan pembiayaan COVID-19 ini, Dok? Untuk masyarakat tidak perlu khawatir dengan peralihan status dari COVID yang sebelumnya pandemi menjadi tidak pandemi. Masyarakat cukup, yang penting itu selalu bawa KTP, karena kepada semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kita sudah menekankan bahwa masyarakat cukup dengan menunjukkan KTP, nanti dilihat NIK-nya sehingga bisa diketahui apakah yang bawa KTP ini sudah di cover ataupun kepesertaan JKN-nya aktif atau tidak. Dan begitu aktif maka langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan masyarakat juga bisa melakukan pengecekan atas NIK-nya atau KTP-nya apakah kepesertaan JKN-nya aktif atau tidak melalui Pandawa, yaitu nomor WA yang kami sediakan. Jadi masyarakat bisa menanyakan melalui WA. Nomornya silakan dicatat 081 18 165 165. Oke. Saya ulang, 081 18 165 165. Ini adalah nomor WA yang masyarakat bisa menanyakan status kepesertaan JKN-nya apakah aktif atau tidak, sehingga nanti masyarakat kalau misalnya tidak aktif atau belum terdaftar bisa segera mengurus untuk
kepesertaan JKN-nya aktif, sehingga bila mana terjadi masalah kesehatan sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Mungkin itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Roni, Dr. Saiful, dan juga Dr. Sutrisno sudah join diskusi bersama dengan City Guide pagi hari ini. Tadi kita bahas kawan kena COVID bayar sendiri. Nanti skemanya bakal seperti penyakit lain gitu ya. Ketika memang sudah